Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Asatidatul Kiram al-A'izzal Habib al-Mukarramun, para asatidah, tuan guru, para masyayikh, khusus guru-guru mulia kita. Insyaallah hari ini kita akan mengambil ilmu guru dan tercinta Kiai Mardani Ismail Syarifuddin dan asatidah yang lain yang mohon maaf tidak kami sebut. Kami tidak tata satu persatu namun tidak mengulangi rasa hormat ta'zim mahabbah kami. DKM Masjid An-Nur Islamic Center, seluruh jamaah, ayah bunda, ikhwatul iman, saudara-saudariku, mencintakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di kesempatan subuh hari ini Allah kembali hadirkan kita, Allah bersamakan kita untuk kita semua bisa menikmati hidangan hidayah Allah. Kita duduk di majlis yang insya Allah majlis ini pun dicatat Allah sebagai majlis taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kenikmatan duduk dalam majlis taman surganya ini menjadi asbab Allah ridha, mengampuni semua dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kemuliaan kita. Allah berkahi sisa usia kita. Allah sehat afiatkan lahir dan batin kita. Allah bahagiakan kita semua. Bahagia di sini di dunia, sempurna Allah bahagiakan kita kelak nanti di sana dalam jannah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salam dan salam juga semoga turut tercurah limpah Rasul tercinta Nabi Amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, insyaallah untuk kita semua. Ikhwatul iman, mari kita hantarkan taklim kita dengan kembali baca surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah semoga Al-Fatihah kita baca menghantarkan jariah ilmu manfaat untuk penulis kitab ini dan keberkahan kita yang mengaji dan mengkajinya, serta untuk seluruh keluarga kita yang telah berpulang ke hadirat Allah. Semoga Allah bahagiakan dengan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak diperjumpakan kembali dalam jannah surganya Allah dengan Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah bil qabul. Tamam kulli syai'in ma'mul. Salat isya wa rawatina ba'da kulli syai'. Jalibatan li kulli khair lana wa li ahbabina wa li walidina wa li awladina wa liman hadirina هذا المجلس ومؤلف هذا الكتاب تعالى بطول حياتي ونفعني به وفي بالتوعيد شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال المصنف rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi fi ulum fid dharain. Kita lanjut bahasan kita dalam kitab yang menjadi rujukan maraji setiap kegiatan suling sumber az-zikra. Sudah masuk pada halaman 35, wal maqalah al-khamisah asyarah, maqalah yang ke-15. An-jumhurul ulama, dari bagian jumhur ulama, bahwasanya annal fikrata ala khamsati awjuh, proses berpikir atau pemikiran itu, paradigma berpikir itu ala khamsati awjuh, ada pada 5 model, 5 cara. Qala Ali dalam syarah di
saya bacakan karena sangat bagus dan indah kalimat-kalimatnya. Qala Ali karamallahu wajhah, la ibadata katafakkur. Tidak dipandang ibadah ya sebagaimana proses berpikir. Wa qala ba'dul alifi, Ali yang bijak hikmah sebagiannya mengatakan al-fikratu sirajul qalb. Berpikir itu adalah cahayanya hati. Fa idza dhahabat fala idha'atalah. Jika hilang maka tidak ada yang menyinari hatinya. Wa fil khabar, dalam salah satu keterangan khabar, biasanya merujuk kepada qaul sahabat. Tafakkuru sa'atin, berpikirnya sesaat. Proses memikirkan sesuatu meski hanya sebentar. Itu khairun min ibadati sittina sana, lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Qala asy-syekh Hafni, at-tafakkuru fi masnu'atillah wa fi sakaratil maut wa 'adzabil qabri wa ahwalil qiyamah. Berpikir dalam hal proses penciptaan yang Allah lakukan atas ciptaan Allah Azza wa Jalla, seperti dalam menjelang sakaratul maut, azab atau siksa kubur, dan perkara-perkara, keadaan-keadaan penting dan genting di hari kiamat, itu khairun, lebih baik, min katsirin minal ibadat, ya, dari banyaknya ibadah. Waqala Khalil Ar-Rashidi, masih mengutip banyak sekali ulama-ulama yang disebutkan oleh penulis kitab ini, ya, betapa penting untuk kemudian menghantarkan proses berpikir yang melahirkan akal sehat, nalar sehat, ya, ternyata dihasilkan dari proses-proses riyadhiyah, tafakkuriyah atau qalbiyah. Ya. Dan mengutip misalkan Khalil Ar-Rashidi, la yahsilu tafakkur, ya, proses berpikir dengan nalar sehat itu tidak akan dihasilkan, tidak akan berhasil, illa bimudawamati dzikril lisan, kecuali dengan kebiasaan atau terus-menerusnya lisannya diajak berzikir. Ma'a huduril qalbi, yang membersamainya, menyertainya dengan kehadiran hati. Hatta yatamakkunu dzikru fi qalbihi, sehingga memungkinkan zikir di hatinya itu, ya. Wa husuli hadzal qadri mutawaqqifun ala ma'rifatihi, ya. Sehingga keadaan-keadaan ini menyesuaikan atas ma'rifatnya Allah Azza wa Jalla. Fikratu fi ayatillah. Ya. Ini tadi Sarah dihantarkan kita tentang keterangan betapa pentingnya kita melakukan proses berpikir atau mengambil cara-cara berpikir yang sehat atau memblok untuk akal sehat, nalar sehat ini hidup. Kenapa? Ya, akan ada terus jawaban-jawaban dari keterangan hadis ini. Fikratun fi ayatillah. Pertama, berpikir, ya tadi kan ada 5. Berpikir terhadap bentangan kemahakuasaan Allah Azza wa Jalla, ayat takwiniyah dalam makna semesta alam, ya. Berarti ayat-ayat kauniyah yang dimaksudkan itu yatawalladu minha, akan melahirkan at-tauhid wal yaqin, tauhid dan keyakinan. Saya kembali baca syarahnya. Fi ajaibi masnu'atillahi al-bahirah wa asari qadratihi al-batina wal-zahira mimma intashara fi malakutis samawati wal ardh. Dia mengambil porsi baik untuk berpikir tentang kemahakuasaan Allah Azza wa Jalla yang membentang di ufuk langit dan ufuk bumi. Termasuk min ajabil masnu'at nafsik, dan terhadap apa yang ada pada dirinya. Qala Allah Ta'ala,
Unduru madza fis samawati wal ard. Lihatlah apa yang terjadi ada di bumi, di langit, dan apa yang ada di bumi. Ada pakar bahasa mencoba mengulik dalam ayat kenapa as-samawat Allah gunakan redaksi plural, redaksi jamak, sementara bumi al-ard itu hanya menggunakan format munfaridan atau tunggal, menunjukkan bahwa di atas itu bentangannya teramat sangat luas. Al-ard itu bagian kecil dari bentangan semestanya Allah Azza wa Jalla. Jika dikatakan bahwa berbilion-bilion galaksi, dan galaksi kita hanya galaksi terkecil dari sekian galaksi-galaksi yang Allah bentangkan, pantas kalau kemudian Allah menyebutkan as-samawat al-ard, langit dengan 7 lapis di atasnya, dengan bentangan-bentangan di atasnya, planet yang sekian juta itu banyaknya. Masya Allah, itu adalah bagian yang menjadi objek berpikir kita. Dia mampu membaca, dia mampu mencerna, dan karenanya akan dapat sehat. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam muka bumi ini itu ada banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla bagi orang yang berakal, dan pada diri kalian pun ada banyak sekali tanda-tanda Allah Azza wa Jalla. Afala tubsirun. Kenapa tidak kalian benar-benar berpikir? Dan berpikir ini akhirnya ujung ceritanya pasti akan menguatkan tauhid atau keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa akhirnya dia akan merontokkan kecil dia di hadapan Allah. Enggak pantas kalau kita membanggakan diri. Siapa kita? Karena jika dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lain, kita malah Allah kecil. Lalu apa yang harus kita bantaskan dengan kesombongan yang kita punya? Tidak ada. Maka harapannya dengan dia benar-benar terampil, cerdas dalam mengolah pikiran dia tentang ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, dia akan mengerbilkan dirinya dan membiarkan yang maha kuasa adalah Allah Azza wa Jalla. Berikutnya. Wa fikratun fi ala illah, yang kedua, berpikirnya tentang anugerah Allah, ala rabbikuma, ya. Bi ayyi ala rabbikuma, ala itu dari kata lu, ala anugerah. Ya. Anugerah Allah fi ni'amihi atau kenikmatan Allah Azza wa Jalla, yatawalladu akan melahirkan minha darinya al-mahabbah wasyukru, ya, kecintaan dan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Suka tidak suka, kita telah diguyur banyak sekali rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Ini disebutkan dalam salah satu hadis qudsi bahwa untuk bekal kita hidup di sini, Allah baru ngasih satu rahmat. Sementara Allah memiliki 100 rahmat dalam hadis disebutkan di sana. Yang satu saja sudah sangat luar biasa, kita mendapati banyak sekali anugerah Allah. Kita bukan tipe orang yang lurus, tegak, yang kita istiqamah. Seringkalinya kita adalah orang-orang yang sering jatuh di kubangan yang sama dengan kemaksiatan dan dosa-dosa kita. Tapi Allah masih beri kesempatan selalu untuk kita bertaubat kepada Allah dan meraih kembali banyak nikmat-nikmatnya. Perhatikan, karenanya ya, binatang melata sekalipun dalam tingkat dia yang paling luas, ya, rahmat Allah hadir, ya, tidak mungkin itu binatang memakan mangsa anaknya sendiri, ya. Pelaku maksiat tetap dibiarkan hidup oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan banyak di antara kita konon yang disebutkan ramai dalam viral kita bahwa 100 orang kaya di negeri ini yang tak tersentuh pajak itu, ya. Nikmatnya luar biasa banyaknya, dan dikasih kesempatan hidup dengan nikmat seenak-enaknya oleh Allah Azza wa Jalla. Harusnya kalau dia berpikir betapa banyak nikmat Allah ini, muncullah al-mahabbah wasyukr. Dia akan jatuh cinta dengan Allah. Dia akan mensyukuri semua nikmat Allah itu. Disinilah kemudian Nabi tercinta kita, para sahabat, para ulama salafus saleh menghadirkan bagaimana bentuk kecintaan dan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga apa yang Allah berikan kepada kita di tangan kita itu benar.
Tidak seperti Fir'aun, tidak seperti Namrud, tidak seperti Qarun, tidak seperti Haman. Ya, Haman. Mereka yang hadir dalam sejarah yang telah mencederai sejarah peradaban kita. Harusnya dia bersujud, dia tersungkur, dia merefleksi kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla dengan taat yang istiqamah. Karena kita akan memburu yang 99 rahmatnya itu. Ini masih dikasih satu, 99-nya masih banyak. Dan Allah spesialkan buat siapa? Untuk kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah para pakar tafsir ketika mengurai makna Ar-Rahman dengan kata Ar-Rahim. Padahal diambil dari suku kata yang sama Rahima. Bentuk fi'lul madhinya Rahima, yarhamu. Rahmatan, bentuk masdarnya. Ada kata Rahman, ziyadah alif wa nun di akhirih. Ada kata Rahim, ziyadatu ya qabla akhir. Ya. Ternyata memiliki tingkat pembeda. Allah meletakkan kata Rahman sebagai asma pertama. Bismillahirrahman. Ar-Rahim sebagai asma atau sifat Allah yang kedua. Ternyata jika dipandang dalam makna konteks hadis qudsi yang dibacakan. Karena Allah meletakkan yang Rahim. Yang lebih dari sekedar Rahman. Kasih sayangnya. Yang Rahmannya Allah tersebar bukan hanya untuk orang yang beriman. Tapi juga untuk mereka yang kafir. Yang Rahim adalah Allah siapkan rahmatanya itu untuk siapa? Kita yang tegak, lurus dengan Allah Azza wa Jalla, nanti di akhirat. Berarti 99 itu dikhususkan buat kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan di antaranya refleksi syukur itu adalah mengelola semua nikmatnya dengan taat. Satu di antaranya adalah buat kita, insya Allah istiqomah subuh berkah, subuh keliling di setiap kegiatan-kegiatan kita. Karena jalan inilah jalan terbaik kita melanggengkan nikmat Allah turun deras kepada kita semua. Insya Allah. Banyak cita-cita indah terkait dengan amal-amal seperti ini yang kita anggap sederhana. Allah, jika Nabi mengatakan bahwa rakaata mestinya rakaatani, tapi dalam bentuk idhofah rakaatal fajri, 2 rakaat di waktu fajar. Ar-rakaatani fil waqtil fajri, ya, kalimat itu. 2 rakaat di waktu fajar khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dengan seluruh isinya. 2 rakaatnya saja yang sunnah dinilaikan lebih baik daripada dunia dengan serba kemewahan. Keadaannya yang sangat amat banyak itu dengan seluruh isinya hanya kalah dengan 2 rakaat di waktu fajar. Apalagi yang wajibnya, apalagi dengan amal-amal penyertanya. Ada zikir, ada doa, ada taklim, ada kajian, ada mengaji, ada mengkaji. Maka Masya Allah, kalau kemudian Rasul mengatakan bahwa man shalla salat subhi bi jama'atin, siapa yang sholat subuhnya dengan berjamaah, dilanjutkan kemudian dia duduk nih kayak begini, kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, kita mengingat Allah Azza wa Jalla, kita menyebut asma-asma Allah Azza wa Jalla, kita tengadahkan tangan kita munajat kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah ka'ajri hajjatin wa umratin tamah? Pahalanya sama dengan haji dan umrah, sempurna. Pantas untuk kita insya Allah dilabeli pahalanya haji dan umrah yang sempurna insya Allah. Maka kenikmatan terindah buat kita semua. Semoga saja karena ini adalah bagian penting investasi yang kita kumpulkan sebagai deposit nanti di hari akhir saat kita dibentangkan hisab kita oleh Allah Azza wa Jalla. Allah perkenankan terbaik untuk urusan kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa yang bisa kita baca insya Allah ini menjadikan kebaikan buat kita semua. Adalah doa Nabi tercinta kita yang hadir di waktu pagi. Allahumma barik ala ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi semua kita di waktu pagi ini karena kita adalah umatnya Nabi kita Muhammad SAW dengan berkah yang sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm wa khairu ma fihi wa khairu ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah awwaluhu salaha wa awsatuhu najaha wa akhiruhu falaha. Hadis riwayat Muslim. Ini pagi agar kita tidak hanya pagi ini, pada pagi-pagi berikutnya
sampai selesai semua pagi kita di dunia. Allah berikan apa? Inni as'aluka khaira hadzal yaum. Nabi mencontohkan, Nabi mengajarkan, ya Allah hamba mohon kebaikan hari ini. Wa khairu ma fihi, dan semua kebaikan atas peristiwa yang terjadi hari ini. Akan kita lewati peristiwa-peristiwa hari ini. Kita mohonkan agar Allah perkenankan kebaikan semuanya yang kita dapati. Ya. Wa khairu ma ba'dah, dan kebaikan apapun yang terjadi setelah hari ini. Esok hari, lusa, dan seterusnya sampai berhenti semua hari. Kita minta agar Allah senantiasa guyur kita dengan kebaikan. Wa a'udzu bika min syarri hadzal yaum. Ya Allah, hamba pun mohon perlindungan, penjagaanmu dari keburukan hari ini dan peristiwa yang buruk yang terjadi hari ini dan semua bentuk keburukan yang terjadi setelah hari ini. Awali ya Allah hari ini salaha dengan baik. Wa ausatuhu najaha, berikutnya entar siang menuju sore najah, sukses, successful. Ya. Wa akhiruhu falah, malamnya falah, damai, tenang, bahagia. Ini Nabi mengajarkan. Insya Allah berkah seperti ini yang kita minta kepada Allah agar Allah hujani kita semua hari-hari kita dengan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Baik Bapak Ibu sekalian, dulu pagi ini kita sampaikan dari 5 perwajaan tentang paradigma berpikir. Kita akan lanjut pada kesempatan yang lain dan kita akan dengarkan asal hikmah dari guru kita yang lain. Jadi saya terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ilmu yang pertama sudah dapatkan. Berlanjut bersama guru kita, Guru Kiai Saifuddin, beliau kami persilakan. Sallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibas sayyidin. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi Rabbi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wal barakata ilayya wa li hadhil jamaah. Yang saya hormati PKM Masjid An-Nur Islamic Center beserta jajaran pengurus, guru-guru kita, Ki Haji Muhammad Musli Aziz, Ki Haji Badani Ismail, pembawa acara Ustaz Sufyan, orang-orang tua kita, Bapak Haji Herman beserta rombongan dari Cipayung, Bapak Haji Nasanusi, Bapak Haji Rusmana, dan Ketua Suling Bang Misbah. Semua jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas karunia nikmatnya di pagi ini kita masih diberikan kesempatan duduk bersama dalam satu majlis subuh keliling yang mudah-mudahan Allah berkahi kita dari saat pagi ini sampai esok pagi lagi. Amin ya rabbal. Salawat beriring salam semoga terlimpah tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu, serta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Indahnya ketika kita di majlis taklim, sungguh luar biasa. Bahkan malaikat pun rela mengepakkan sayapnya, bahkan kata ulama diinjak panjat orang berangkat menuntut ilmu. Amin ya rabbal. Penduduk langit mendoakan kita. Siapa penduduk langit? Para malaikat. Doanya mustajab karena dia makhluk Allah yang tidak pernah maksiat. Bahkan penduduk luar biasa, ikan-ikan di laut pun mendoakan kita. Bagi orang yang berangkat menuntut ilmu. Makanya sampai semut pun doain kita. Benar Pak?
Nah, kalau ngaji suka kesemutan kan? Iya, karena semut ngikut. Ini luar biasa tadi ungkapan kiai kita ya, satu rahmat aja udah direbutin luar biasa. Yang kita tunggu nanti di akhirat 99 rahmat. Satu rahmat hari ini, maaf orang hari ini yang maaf kekayaannya, uangnya banyak, sudah merencanakan tahun barunya di luar negeri. Betul Pak? Kan liburan. Yang duitnya sedang puncak lah. Nyari villa. Ya, katakan apa tuh? Family gathering, ulang ya. Keluarga semua nginep di puncak. Yang duitnya lebih rendah lagi bakar ayamnya di rumah. Yang cekak jagung. Ya, dia cekak gitu. Yang orang punya duit nabun. Yang penting malam tahun baru ngebul gitu ya. Subhanallah. Ini luar biasa rahmat begitu luas Allah berikan macam-macam manusia. Kegiatannya niatnya sudah beda. Alhamdulillah. Kita hari masih sibuk dengan subuh keliling, dengan silaturahim. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah Subhanahu. Berita teman katanya puncak villa udah habis disewa semua untuk tahun baru. Subhanallah. Masjid terkedengaran. Kali orang berebut pada masjid semua, insya Allah tahun baru berzikir. Itu udah dikabarin Pak ya. Tapi kalau puncak sudah luar biasa. Nah ini. Jadi rahmat dan karunia Allah kadang-kadang maaf manusia dia berlomba-lomba. Ya kata dia setahun sekali Ustaz gitu ya. Setahun sekali. Ya, kadang-kadang maaf ya. Sampai dia lera kemana-mana tapi untuk ke masjid mah belum mampu. Iya, ada orang yang berusaha keras, mereka bekerja luar biasa. Bahkan kata orang, ya Allah ya Rabbana Ustaz manggul semen 2 sak kuat. Tapi untuk sujud di hadapan Allah tidak mampu. Ini kan kita alhamdulillah banget masih diberikan kesempatan kita duduk bersama, bersimpuh di hadapan Allah. Makanya bukan sebatas puji, syukur bukan, tapi sembah sujud kepada Sang Pencipta alam ini yang menentukan apa yang terjadi. Karena hidup dan mati kita di tangannya. Bahkan Al-Qahar pemaksa apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Kita hari ini ditakdirkan hadir yang tujuannya tidak lain tidak bukan. Ya Allah pengen silaturahim. Alhamdulillah jamanya kenal semua ini. Jamanya saya kenal semua jamanya. Subhanallah. Nah ini ternyata indahnya kita dibersamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen bukan sebatas dunia, sampai nanti di akhirat pun kita bersama-sama. Kan enak begitu, bikin suling sono ya. Iya, kenal aja sih dikenali nanti. Oh ya, ternyata waktu di dunia pada cerita. Ya, makanya nanti sekarang akhirat jadi cerita. Nanti kita di sana bukan sebatas itu, tapi diceritakan dalam artian kita kebersamaan kita dipersatukan lewat tadi. Ada ungkapan indah kata orang, teman satu majlis bisa jadi saudara yang sebenarnya. Tapi saudara satu darah belum tentu jadi saudara yang sebenarnya. Karena ada gara-gara saudara, gara-gara warisan pada berantem ya, pada ribut, nggak akur sama keluarga, luar biasa. Tapi kalau di majlis alhamdulillah. Makanya tadi orang yang beruntung adalah orang yang pagi hari dia datang ke masjid, dia sholat subuh berjamaah, itu orang yang paling beruntung di dunia pagi itu. Makanya istiqomah banget ya Allah Rabbana, berat. Kata orang Ustaz berat banget subuh, tapi ada orang ketika mereka asik aktivitas kerja mereka, dia berjuang sungguh-sungguh kerja, tapi pada saat pensiun luar biasa, dia masuk masjid ya Allah ya Rabbana Ustaz, ternyata di masjid nikmat, baru kerasa dia setelah pensiun. Nah, kalau sudah pensiun makan repot, nyumbang ya terbatas kan gitu ya. Dan kalau masih kerja kan luar biasa ya. Mungkin tadi maknanya mudah-mudahan tidak ada yang tidak bukan hari ini kita bertemu berjumpa tujuan tadi karena ridha Allah dan tujuannya karena kita pengen istiqomah taat kepada Allah. Hari ini menghadapi tahun baru kita biasa-biasa aja ya. Mungkin kita kalau dikasih duit banyak kali udah kemarin ya kita jalan-jalan begitu. Cuman alhamdulillah karena nggak punya duit jadi orang puncak kita. Jadi kita bisa cuma di saling insya. Mudah-mudahan tidak bukan ya Allah hari ini pengennya lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari esok insya Allah lebih baik daripada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berlanjut kita Sallallahu alaihi wasallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du rabbi yasir wa la tu'asir rabbi tamin bi khair rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan para asatidz, terutama guru-guru kita yang mulia, di antaranya mulai dari Kiai Haji Musli Abdul Aziz, Ustaz Syarifuddin Parung, Ustaz Sofian selaku penata acara, wabil khusus DKM Masjid Jami An-Nur Islamic Baterai Center, maksudnya begitu. Seluruh jemaah insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata, ungkapan dan perbuatan yang paling baik untuk kita lakukan pada ini kesempatan, melainkan dengan kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang dengan percikan rahmatnya yang telah dan yang selalu diberikan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita dapat melangkahkan kaki kita, mengayunkan kedua belah tangan kita untuk kemudian datang duduk dan bersimpuh di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan subuh keliling setiap Sabtu pagi. Beriring salawat dan salam kita haturkan bersama, semoga tercurah kepada baginda alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kami mengaturkan ribuan terima kasih kepada DKM Masjid Jami An-Nur Islamic Center dan jajarannya yang mana telah berkenan menerima kami pada kesempatan ini. Mudah-mudahan silaturahim ini tidak hanya terbatas sampai saat ini, tapi berlanjut di hari-hari berikutnya insya Allah. Berkaitan dengan hal tersebut, jika di dalam hadirat kami banyak hal-hal yang kurang berkenan, tutur sapa dan bahasa, sikap dan perbuatan, kami mewakili jamaah mohon maaf yang seluas-luasnya. Jamaah yang saya hormati, mensikapi dari materi yang disampaikan guru tiga tadi, layaknya kita ucapkan kalimat alhamdulillahirabbil. Karena saat ini materi ini lagi tenar, lagi ngetren. Jangankan laut, gunung, hutan diparani orang sekarang. Nah, orang kan tahu. Makanya ada keterangan tuh, tafakaru fil khalqi wala tafakaru fil khaliq. Berpikirlah kamu semua tentang ciptaan Allah, tapi jangan berpikir tentang Allah. Kira-kira mereka yang berangkat ke laut, ke gunung, mikirin ciptaan Allah apa hura-hura doangan? Hah? Hura-hura doangan. Dia gak pernah mikirin betapa indahnya laut, ombak, main udag-udagan. Tapi gak pernah capek kan, dihempas, pandai, habis balik, terus begitu. Kita gak pernah bersyukur itu. Tahunya mandi, silem nongol tawa, silem nongol tawa begitu. Ke gunung, mandi air panas, enak, seger, gak pernah bersyukur. Saudara, tapi akan berpikirlah kamu semua, gak pernah disyukuri. Buktinya kadang-kadang ke laut pergi, ke gunung pergi, sembahyang juga kagak, saudara. Alasannya celananya kena kencing. Masya Allah, tabarakallah. Makanya kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala semoga nanti di tahun baru di saat orang lain niup trompet, Israfil nggak ikut niup. Karena kalau Israfil ikut niup trompet, mati kabeh kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir. Dan kami yang mulia, insyaallah
yang disampaikan beliau menjadi bahan kebaikan untuk kita semua di hari-hari berikutnya. Kata iman, benar. Saudara-saudara yang dicintakan Allah, saatnya kita berdoa, saatnya kita berzikir, saatnya kita bermunajat. Hakul yakin, rumus zikir satu saja yang hadir mengaminkan, lalu didengar doanya, diijabah oleh Allah, maka seluruhnya didengar, diijabah doanya oleh Allah Azza wa Jalla. Antum muqinuna bil ijabah, kita sangat yakin bahwa doa kita didengar, maka hakul yakin doanya didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Ada pekerjaan mulia yang malaikat saling berebut untuk mengangkat catatan-catatan kebaikan dari hamba-hamba Allah yang dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir kepada Allah, maka Allah pun berzikir tentang kita. Cara Allah berzikir tentang kita, Allah mengijabahi semua doa-doa kita. Bahkan doa tidak hanya dari lisannya yang sangat terbatas, karena banyaknya dosa maksiat menjadikan keluh lisan dalam merangkai doa. Tapi Allah maha transparan menatap mata batin seorang hamba. Maka apa yang disampaikan, apa yang dibersihkan, apa yang dipikirkan, Allah tangkap oleh para malaikatnya, diangkat lalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari saatnya kita hadirkan hati, kita mohon kepada Allah di penghujung 2023 menjelang 2024, Allah perkenankan segala halnya dalam penjagaan Allah yang sempurna, dalam ridho, rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan baca istighfar, kita mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Muhammad SAW mengabarkan kepada kita, bal lazimat istighfar, qad ja'alallah likulli hammin wa ghammin wa dhiqin makhraja wa yarzuqhu min haytsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan memberi jalan keluar dari setiap masalahnya. Allah akan datangkan rezeki dari arah yang tidak diduga. Kita awali dengan istighfar yang dibaca oleh kakek nenek kita semua, diikuti dengan zikir istighfar yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam. Kita sempurnakan zikir istighfar yang dibaca oleh Nabi tercinta Nabi Muhammad SAW. Karena beliau mencontohkan kepada kita, beliau yang tidak bermaksiat, beliau yang tidak pernah berdosa, tidak bangkit dari duduknya kecuali beliau telah menyelesaikan istighfarnya minimal 70 sampai 100 kali. Sementara kita adalah kumpulan hamba Allah yang banyak menabung dosa. Harusnya kita yang paling hebat istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astaghfirullahal azim, 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 astaghfirullahal azim.
Ya Allah, Astaghfirullahaladzim. Ya Rahman, Astaghfirullahaladzim. Ya Rahim, Astaghfirullahaladzim, semua dosa-dosa kami ya Allah, semua salah maksiat kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim, ampuni semua dosa-dosa kecil kami ya Allah. Semua dosa-dosa yang kami tumpuk-tumpuk sejak awal hingga detik waktu subuh hari ini ya Allah. Ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Angkat tangan kita semua, karena Allah lalu ketika hamba itu berdoa maka tanah tidak mengabulkan doanya. Seraya terus kita beristighfar, kita bermuhasabah atas semua dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kelak nanti benar-benar kalian akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalatil karim wa li'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil aba'i wal ummahat. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما يليق بكمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد حسنات سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Ya Allah ya Rabbana, perkenankan semua kami bertaubat sebelum kami wafat. Kami dapat rahmat-Mu ya Allah detik-detik kematian kami. Kami dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ringankan semua kami ya Allah menghadapi goncangan syakaratil maut. Wafatkan kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah, atas semua dosa yang kami lakukan, kami mohon ampuni seluruh dosa-dosa kami. Tidaklah kami berpisah dari majlis subuh hari ini ya Allah, kecuali semua kami bangkit dari duduk kami. Dosa-dosa kami Engkau ampuni. Dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil kami, dosa-dosa sengaja tidak sengaja yang kami lakukan terang-terangan ya Allah, atau yang kami sembunyikan selama ini. Meski sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di mata-Mu ya Allah. Atas semua dosa maksiat kami transparan dalam tatapan-Mu ya Allah. Kezaliman kami bermaksiat dalam penglihatan-Mu ya Allah. Ya Allah, sudahi semua kebiasaan dosa maksiat kami. Dosa maksiat yang kami lakukan dan terus-menerus kami lakukan sebenarnya menjadi penyebab kenapa doa-doa kami belum Engkau ijabah. Rahmat-Mu belum turun untuk semua kami. Ya Allah, kami bertobat ya Allah atas semua dosa-dosa kami. Sungguh Kau bentangkan tangan maghfirah untuk kami, dan rahmat-Mu sesungguhnya terus-menerus mengguyur kami semua, meski yang melesat maksiat dan dosa kami. Ya Allah, ya Rabbana, bahagiakan semua kami dengan ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, atas dosa mata yang tidak terjaga,
Ganti setelah ini ya Allah, kami semakin taat dengan senang membuka Al-Quran. Kami lihat, kami baca Al-Quran, kami mendalami makna Al-Quran, dan kami bersiap mengamalkan Al-Quran, bahkan kami mendakwahkan Al-Quran. Ya Allah ya Rabbana, nikmatkan untuk semua mata kami berlinang air mata taubat, tersungkur panjang lama dalam sujud panjang kami di qiyamul lail kami ya Allah, dan tutup untuk semua akses maksiat mata kami ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana, nikmatkan telinga ini dengan Al-Quran, dengan salawat-salawat Nabi tercinta, dengan nasihat-nasihat para alim ulama kami. Ya Allah ya Rabbana, lisan kami kau jadikan lisanan dan kiram, basah dengan zikir-zikir, basah dengan istighfar salawat, basah dengan munajat-munajat ya Allah, basah dengan kalimat-kalimat kebaikan. Tidak lagi kami mudah marah, gampang emosi, mudah tersinggung, berkata kotor, berkata kasar ya Allah. Ya Rabb, jaga lisan kami dalam penjagaanmu yang sempurna. Tidak kami temukan kalimat yang baik, lebih baik kami pilih diam. Diam-diam kami berdoa, diam-diam kami berzikir, kami beristighfar, kami bersolawat ya Allah. Biarkan hakku berlalu ya Rabb, biarkan waktu semua berganti, tapi kami mohon lisan ini, hati ini, pikiran kami ya Allah, Engkau ikatkan dengan alam akhirat, dengan kerasnya azab kubur, azab api neraka. Biarkan semua kami nikmat saat kami mengingat betapa sungguh nikmat semua kami kelak dalam surga-Mu ya Allah. Ya Rabb, Tuhan kami mohon untuk orang-orang yang berjasa dalam hidup kami. Kami mohon Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihu anhum. Untuk orang-orang tua kami telah berpulang ke hadirat-Mu ya Allah. Untuk guru-guru kami tercinta ya Allah yang telah berpulang lebih awal dari kami ya Allah, kami mohon bahagiakan dengan kau jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, hujani dengan rahmat-Mu, dengan ampunan-Mu, catat namanya sebagai ahli surga-Mu, berkumpul dengan orang-orang yang dicintainya ketika di dunia, utamanya ya Allah, kumpulkan sempatkan silaturahim indah dengan Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana, untuk semua kami yang masih hidup kami mohon istiqamah semua kami sampai kami wafat, utamanya ya Allah istiqamah sholat malam kami, berjamaahnya kami di masjid, menghidupkan rumah-Mu ini ya Allah di setiap saat, di setiap waktu. Kami silaturahim terjaga, jaga wudhu kami semua ya Allah. Ya Rabb, kembarnya kami membagi untuk bersama-sama memberi ya Allah, kami bersedekah ya Rabb. Semua kami mohon takdirkan tahun 2024 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Berikutnya sampai semua kami melepas ruh dari jasad kami ya Allah, kami pulang lebih indah, lebih baik, lebih mulia daripada hari ini ya Allah. Lebih kuat akidah kami, lebih ikhlas kami dalam beramal, lebih khusyuk dalam sholat kami, lebih tekun ibadah kami, santun mulia akhlak kami ya Allah, utamanya anak-anak kami ya Rabb. Kami yang tidak bisa 24 jam mendampinginya ya Allah, kami berserah dalam penjagaan-Mu ya Rabb, kami berserah dalam penjaminan-Mu ya Allah. Jaga anak-anak kami ya Allah dengan rahmat-Mu, dengan ridha-Mu, dengan ampunan-Mu, dengan berkah-Mu ya Allah. Liputi hatinya dengan Al-Quran, bahkan jadikan ahlul Quran, senangkan menghidupkan sunnah Nabi-Mu ya Allah, bahkan meneruskan perjuangan syiar dakwah Nabi-Mu ya Allah. Raihkan masa depannya yang gembira, membanggakan kami orang tua,
membahagiakan semua kami, mengangkat kemuliaan kami di sisimu ya Allah. Ya Rabb, jangan sampai ada yang murtad dari agamamu. Semua darah daging kami ya Allah, istiqamah dalam taati jalanmu ya Allah. Ya Rabbana, sebahagia kami pagi ini kami mohon, kami setiap saat kau panggil kami penuhi panggilanmu. Ini kami mohon, permohon ya Allah, saudara-saudara kami yang ingin memenuhi panggilanmu di Baitullah ya Allah, izinkan mereka bersegera menjadi tetamu di tanah haram ya Allah. Allahumma yassir lana ziyaratil haramin, Allahumma arzuqna ziyarata Makkah wal Madinah Munawwarah bi syafaati Rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yusran wala usra. Ya Allah ya Rabbana, takdirkan segera mereka bisa tawaf melalui Ka'bahmu ya Allah, bisa menaiki bukit Safa dan Marwah ya Allah, bisa berpuluh salam persis di makam Rasulmu tercinta ya Allah, menziarahi sebaik-baik makam, menziarahi sebaik-baik tanah-tanah Thayyibah ya Allah. Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah, anugerahkan rezekimu ya Allah, membentang luas rezekimu ya Allah. Sedikit saja rezekimu lempar untuk semua kami ya Allah. Kami ingin sholat warokat di raudhah Nabi-Mu tercinta ya Allah. Ya Rabbana, Maha Kuasa Engkau dengan keadaan ciptaan-ciptaan-Mu. Kami bermohon segala yang indah untuk semua kami ya Allah. Kelak akhirnya kami pun menyelesaikan di sini dengan indah. Semua kami husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa atina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sempurnakan dengan berinfak demi Allah. Salawat sudah kita bacakan, istighfar sudah kita bacakan, hadir yang kita nikmati itu sudah kita lakukan. Lalu kita bersedekah, tidak akan tidak kecuali Allah pasti akan mengijabahi semua doa-doa kita. Seraya kita bersatu dengan tercinta Nabi Muhammad SAW. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi yang Tuhan tadi sampaikan itu. Bahagia itu karena kita mengambil ilmu dari para ulama yang saleh. Bahagia itu karena kita membersamakan selalu istiqamah di waktu subuh, meramaikan rumah Allah Azza wa Jalla. Doakan pagi ini kami dari Masjid An-Nur Islamic Center Mewakasa Allah berkenankan Depok, semoga menjadi salam kebaikan untuk kita cinta. Dan ini pun atas senantiasa dalam ridho rahmat dan berkah Allah Azza wa Jalla, utamanya di tahun politik ini. Terus kita doakan agar negeri ini benar-benar dalam ridho rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahir segala pemimpin yang amanah,
Pemimpin yang mencintai umat dan umat mencintainya. Pemimpin yang bisa memberi bahagia bagi kita semua dan bisa memajukan negerinya. Salam dari kita semua, anak-anak jamaah yang mencintai rumah Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.